Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mempelajari masalah karang ya, yaitu fisiologi daripada karang. Tentu bagaimanapun ya kita harus mengetahui bentuk dari karang, dan karang ini adalah benda laut. Kira-kira seperti inilah bendanya. Ada yang bercabang, ada yang meja, dan ini ya, bisa kita lihat dari bermacam-macam bentuk. Ini semuanya adalah karang, dan di terumbu karang ini pada dasarnya banyak sekali ya organisme yang hidup di sini. Jadi ada juga dalam bentuk merambat seperti ini. Ini dari kelompok mungkin Prites, mungkin juga Pseudorem, sebab dia tidak jelas. Baik, kita lanjut. Pembagian karang dan mengelompokkan karang ya, ini juga sudah selalu saya sampaikan. Berdasarkan kemampuan dalam bentuk terumbu itu bisa dibagi dua. Karang hermatipik, kelompok karang yang mampu membentuk terumbu dalam hidupnya bersimbiosis dengan keluarga Zooxanthellae. Kemudian terbatas pada daerah yang memiliki cahaya, itu perairan, dangkal pada dasarnya, dan sampai kedalaman 70 ya, 6 atau 60 atau 70 meter ke arah dasar. Kemudian karang hermatipik itu kelompok karang yang dalam hidupnya tidak dipengaruhi oleh cahaya dan dapat hidup sampai kedalaman yang paling dalam di laut itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ini adalah karang lunak ya, dan ini adalah pembagian karang. Tadi ini sudah kita lihat, ini juga, ini dalam bentuk bulat, ini juga bulat, ini dalam bentuk komputer. Halo? Ya, ya, 150 ya. Oke, yuk, yuk, masih ya. Jadi kita lanjutkan, yaitu 3 bentuk koloni daripada karang, yaitu Montastrel, Lianeaceae, kemudian Platygira, Nyiampe, kemudian ada Stratophora Histric, Pangea, kemudian Consina, kemudian masih bentuk bercabang yang C ya, bentuk cabang ini mungkin ini adalah Seriatophora. Kemudian yang soliter ini, kemudian bentuk tabulik, ini bentuk meja ya, ini bentuk branching. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah karakter yang di dalam kuliah koralogi dan pengelolaan spesial ini juga saya tunjukkan, ini dari kelompok Prites ya, dalam bentuk masif. Seluruhnya adalah Prites, dan ini adalah blue babi. Ini adalah karang branching ya, ini tidak jelas.
Dan ini mengarah ke Goniasteya. Dan ini banyak lagi ya. Jadi yang kita lihat ini adalah yang tentu masih. Dan ini tadi lebih. Kemudian oke, makanan. Anatomi karang dewasa, bagian tisu dari karang. Jadi kita makanya kalau makanan dari karang itu sebetulnya dalam bentuk zooplankton, dia karnivora dia. Tentu dia ada memiliki mulut. Mulut karang ini letak di tengah-tengah oral disc, di bagian atas setiap polip yang dikelilingi oleh tentakel. Mulut polip karang yang paling tua dalam suatu koloni ada kalanya berjumlah lebih dari satu, namun polip yang kedua dan seterusnya dalam suatu koloni akan tetap berjumlah satu seperti terjadi pada karang yang normal. Jadi, kalau seandainya karang itu lahir dalam bentuk polip bercabang dia, planula bercabang, maaf, planula bercabang, dia akan memiliki kemungkinan mulut itu dua, seandainya dia bercabang itu agak melebar begini dia. Jadi dia akan dua. Akan tetapi anaknya yang berikutnya ya, yang dilahirkan secara regeneratif dalam bentuk kloni itu tetap akan membentuk dia jumlah satu. Jadi bukan seluruhnya dia. Jadi planula yang dihasilkan ini seandainya itu memang ada yang sampai 4 percabangan, tapi yang normalnya itu adalah satu dia. Jadi yang satu itu adalah oralnya, kemudian aboralnya satu, oralnya satu. Kemudian seandainya dia bercabang, aboralnya satu, oralnya dua, dan oralnya sampai tiga. Yang di oralnya itu di ujung ini ada terdapat nanti mulut daripada karang. Jadi yang menempel itu adalah abor. Kemudian polip yang memiliki mulut lebih dari satu ini berasal dari planula karang normal yang memiliki oral lebih dari satu, atau berasal dari kelompok planula yang bercabang. Oke. Kemudian stomadeum atau tube ya, yang juga disebut kerongkongan atau paring, merupakan saluran yang pendek yaitu antara mulut dengan rongga perut, rongga tubuh atau disebut dengan peron. Jadi dia hanya memiliki paring itu yang pendek sekali. Memang ada yang panjang ya, umpamanya dari kelompok Albifora itu dia panjang ya, sebab dia pada saat dia siang hari itu dia akan memanjang. Jadi panjang sekali. Enggak dia panjang. Tapi itu hanya selintir. Paring ini pada karang umumnya berukuran pendek, tetapi pada kelompok Goniopora dan Alveopora berukuran lebih panjang dan memungkinkan tentakel bisa lebih jauh dari skeleton untuk menangkap mangsa atau makanan. Jadi dengan tentakel yang ini memiliki bisa dia memanjang, bisa memendek. Kemudian dia tentu dia memiliki kemampuan untuk menangkap yang jauh dari posisi koloninya. Pelentoron berfungsi sebagai alat pencernaan dan sirkulasi zat cair dan udara untuk respirasi dan nutrisi. Jadi pelentoron berfungsi sebagai alat pencernaan dan sirkulasi zat cair dan udara dan juga untuk respirasi dan nutrisi. Kemudian di dalam rongga tubuh dijumpai mesenteri filamen yang berfungsi sebagai usus pada hewan karang.
Tetapi mengingat mesenteri filamen ini tidak begitu berfungsi ya, sebab hewan karang ini sumber makanan utamanya itu dari zooxanthella, sehingga khususnya ini atau mesenteri filamen ini tidak begitu berfungsi, malahan digunakan untuk berkompetisi oleh karang. Jadi pada saat berkompetisi, jadi mesenteri filamen ini yang keluar untuk menyerang kompetitornya. Jadi mesenteri filamen ini bisa keluar dari celah daripada karang yang lembut, atau bisa juga dari mulut daripada karang dia akan keluar. Tetapi juga bisa dia menangkap makanannya itu dengan mesenteri filamen. Tapi ini dia yang saya sebutkan tadi. Jadi mesenteri filamen itu adalah khusus, tetapi kegunaannya itu bisa untuk berkompetisi ya, dengan lawannya. Dan ini pada dasarnya bukan seluruh karang ya yang menggunakan mesenteri filamen ini untuk berkompetisi. Ada juga menggunakan tentakel yang disebut dengan silver tentakel, dan ada juga disebut apa namanya, dengan melindungi dan macam-macam ya. Oke, kita lanjut. Tentakel tubuh ini memanjang dari bagian oral disc sebagai perpanjangan dari mesenteri di bagian dalam tubuh kulit. Kemudian berjumlah 1 atau 2 lingkaran yang mengelilingi mulut. Bagian oral disc sebagai kelompok dan dari hexacrolia. Jumlah tentakel biasanya 16 atau lipatan 6 yang berfungsi untuk menangkap mangsa dari perairan serta sebagai alat pertahanan diri. Jadi berjumlah 1 atau 2 lingkaran. Jadi memiliki dia tentakel yang itu ada 1 lingkaran kah atau 2 lingkaran dengan jumlah itu minimal dia 12 lingkaran ya, 12 jumlah tentakelnya. Kemudian sebagian besar jenis karang memiliki tentakel yang bisa berkontraksi atau dapat menarik dan menjulurkan tentakelnya. Akan tetapi pada sebagian kecil jenis karang juga ditemukan tidak bisa dia berkontraksi seperti yang ditemukan pada karang Stephanophylla, Mungiascianthus, dan Euphilia. Jadi ada pengecualian ya. Jadi bukan juga seluruhnya. Sama dengan paring daripada karang tadi. Seluruhnya ada juga yang bisa manjang itu pada paring. Akan tetapi pada tentakel juga seperti itu. Ada yang bisa ditarik dia ke dalam rongga perutnya, akan tetapi ada yang tidak. Yang tidak itu hanya sedikit ya. Stephanophylla dan Mungiascianthus dan Euphilia. Kemudian sebagian kecil jenis karang. Tentakel hanya berukuran sangat kecil dan bahkan belum sempurna. Tentakel tersebut aktif dijulurkan pada malam hari saat karang mencari mangsa. Sementara di siang hari, tentakel ditarik masuk ke dalam rongga rangka. Jadi kalau umumnya karang ini pada siang hari dia tidak aktif. Jadi nocturnal ya. Dia akan aktif pada malam hari. Tapi itu tadi, jadi sebagian kecil itu juga ada karang yang aktif pada siang hari. Yang contohnya tadi adalah Alveophora japonica. Oke, lanjut. Mesenteri berbeda dengan bagian tubuh karang lainnya.
karena hanya terdiri dari dua lapisan, yaitu jaringan endodermis dan mesoglea. Jadi jaringan karang ini seluruhnya dia memiliki jaringan yang bersentuhan dengan air, apakah itu bersentuhan dengan skeleton, dia memiliki jaringan itu dua lapis dan dibatasi oleh mesoglea. Akan tetapi kalau mesenteri dia kedua-duanya dia endodermis. Kedua-duanya endodermis dan dibatasi oleh mesoglea. Ini terjadi pada mesenteri. Jadi mesenteri ini tersusun secara radial di dalam polip yang pada bagian atas bersentuhan dengan oral disc dengan sisi dinding polip menuju ke basa plate. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Jadi itu mesenteri. Jadi yang memiliki dua lapisan itu adalah lapisan yang sama ya. Itu adalah mesenteri filamen, terdiri dari dua lapisan endodermis dan satu lapisan mesoglea. Sementara lapisan karang yang bersentuhan dengan air itu dia terdiri dari epidermis, kemudian ada endodermis, sementara yang lapisan pembatasnya adalah mesoglea. Dan juga yang bersentuhan dengan skeleton yang di bagian bawah ya. Ada yang bersentuhan dengan skeleton itu dikatakan epidermis, sementara yang mengarah ke arah perut ya, itu dikatakan endodermis. Kemudian ada complete mesentery atau mesenteri yang tumbuh melebar dari dinding polip sampai bersentuhan dengan stomarium. Dan sebaliknya, incomplete mesentery adalah mesentery yang tumbuh melebar dari sisi dinding polip bagian dalam, tetapi tidak sampai sentuhan dengan stomarium. Jadi, yang ada dua dia. Complete mesentery yaitu mesentery yang tumbuh melebar dari dinding polip sampai bersentuhan dengan stomarium. Jadi dari dinding polip sampai stomarium. Sementara yang incomplete adalah mesenteri yang tumbuh melebar dari sisi dinding polip bagian dalam tetapi tidak sampai bersentuhan dengan stomarium. Kemudian sedikit di bawah stomarium bagian dalam mesenteri ditemukan filamen seperti per atau koil tumbuh memanjang di dalam pteron yang disebut tadi dengan mesenteri. Baik, kita lanjut ya, biologi karang. Ini karang batu ya. Kita fokus pada karang batu. Ini yang tadi yang dikatakan zooxanthella. Zooxanthella ini terdapat di bagian endodermis daripada karang. Yang jumlahnya kemarin di biologi laut, di pengelolaan wilayah pesisir ya di laut, itu sudah disampaikan yaitu sekitar 1 sampai 5 juta ya, per sentimeter wujud sangkar di jumlahnya seperti itu. Ini hanya digambarkan yang satu. Kemudian di bagian endodermis di mesoglea ini cairan pada dasarnya. Kemudian di lapisan epidermis. Di epidermis ini ada nematosit, ada nematoblas. Jadi dan ini juga bisa kita lihat ya. Kalau kita meneliti ini bisa, dan ini pada dasarnya di universitas kita belum ada nih penelitian. Mudah-mudahan ke depan ada mahasiswa yang ingin meneliti daripada nematosit ini. Jadi kita fokuskan kepada nematosit ini. Jadi bagaimana jumlah daripada nematosit di dalam karang itu. Jadi kalau seandainya ada, silakan nanti melapor dengan saya akan tunjukkan yang mana bentuk daripada nematosit dan apa kegunaannya. Kegunaannya yaitu untuk berkompetisi ya, dan juga untuk makan
Jadi makan ini nanti akan digiring ya. Yang pertama digiring dan juga ada sel mukus. Ini sel mukus. Ini nematoblas. Ini nematosit, ini sel mukus. Jadi mukus ini nanti di dalam tentakel. Tentakel ini akan menggiring makanan ke mulut ini. Yang digunakan dia adalah sel mukus. Mukus ini akan keluar di sepanjang tubuh karang ini. Dan untuk melumpuhkan daripada makanan itu digunakan nematosit. Nematosit ini akan berkembang deh. Kemudian dilumpuhkan nematosit. Kemudian setelah lumpuh dia akan digiring dia. Kalau dia berada di tentakel itu digiring dari tentakel ini ke mulut. Dan nematoblas adalah cikal bakal daripada nematosit. Jadi kalau dia besar nanti dia akan menjadi nematosit ya. Oke. Dan ini adalah karang waktu siang hari, dia tertutup ya. Nah ini adalah 1-2 polip, ini 1-2 polip, ini 1-2 polip. Jadi kalau kita lihat secara kita potong dia secara menyerong atau vertikal, dia akan kelihatan seperti ini dia. Jadi ini adalah paring, yang ini adalah coelenteron, yang di dalam ini terdapat dia yang semacam koil tadi ya, yang dikatakan mesentery filamen. Yang ini adalah skeleton daripada karang. Ini adalah jaringan yang keras. Dan ini pada dasarnya ini adalah jaringan yang tipis sekali. Tapi ini adalah diperbesar ya. Jadi sehingga dia seperti ini dia. Ini jaringan ini dia tipis sekali ya. Jadi kalau seandainya diumpamakan batu ya, makanya kita kalau berdiri di atas karang itu, jadi bagaikan berdiri di atas batu dia. Kemudian apabila dia siang hari dia seperti ini. Dia kalau siang hari dia tentakelnya akan keluar, tentakelnya keluar ini tadi. Jadi tentu karena tentakel keluar untuk mengambil makanan, tentakelnya mengambil makanan. Kegunaannya jadi dalam menggunakan itu digunakan nematosit. Nematosit ini untuk melumpuhkan makanan. Kemudian untuk menggiring daripada makanan ke daerah mulut itu ada sel mukus. Sel mukus ini akan keluar ya. Dia akan membasahi dinding daripada koral ini. Kalau umpamanya di ujung ini akan terdapat seluruhnya itu masuk juga badan daripada karang ini. Di sini ya, ini terdiri dari sel mukus. Dan juga sel mukus ini digunakan untuk membersihkan tubuhnya. Umpamanya ada sedimen yang jatuh ya ke dalam karang ini. Atau umpamanya dalam skala kecil dia akan bisa menghindarkan ya sedimen ini. Itu juga fungsi dari sel mukus ini. Dan juga di samping dia menggiring makanan. Nematosit ini juga ada nih. Kalau umpamanya di sisi badannya itu tidak begitu banyak nematosit, akan tetapi yang terbanyak itu adalah di ujung daripada tentakel. Nah, pada ujung bagian tentakel yang memiliki nematosit terbanyak itu dinamakan acrosphere. Karang ini, tentakel ini terdapat acrosphere. Maaf, tadi saya katakan nematoblas. Nematoblas itu adalah ini dia, sel daripada ini, sel yang menjadi nanti nematosit. Sementara sel yang terdapat bagian yang terbanyak nematositnya itu adalah acrosphere.
Oke, kita lanjut ya. Bagaimana dengan fisiologi yang lain? Di apa tadi juga sudah saya sampaikan dengan secara singkat ya di oralogi, kemudian di pengelolaan wilayah pesisir, kemudian ini di fisiologi. Fisiologi ini dia. Kalau ini adalah saya ambil satu buah polip. Jadi polip ini dibelah dia. Umpamanya ini polip, ini sebuah polip. Jadi kita belah dia ujungnya. Kita belah sedemikian rupa sehingga yang kelihatan itu hanya sebelah. Seperti ini dia. Jadi ini adalah mulut, ini adalah tentakel. Yang saya katakan akrospir tadi adalah di sini dia, pada akrospir itu. Jadi di ujung daripada tentakel. Dan kegunaannya untuk apa? Itu dia untuk menangkap makanan, sehingga mengingat akrospirus itu padat, sehingga mangsa itu bisa dilumpuhkannya. Kemudian setelah lumpuh, dia menempel, digiring dia ke daerah mulut. Jadi digiring. Kalau ini yang menangkap, jadi digiringnya. Yang menggiringnya itu apa? Tadi yang saya katakan sel, dia memiliki sel mukosa. Kemudian saya lupa tadi, karang ini juga ada yang hidup di daerah yang bersedimentasi tinggi. Tapi itu hanya sebagian kecil ya, yaitu yang memiliki Aulastrea, dan itu kalau kita lihat kita temukan di Jepang sana saya menemukan Aulastrea, tetapi di Indonesia saya belum pernah menemukan Aulastrea ini. Dan mengenai distribusinya juga saya lupa ini dari mana ke mana ya Aulastrea ini. Kemudian itu tadi, seandainya